Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat bersua dan berjumpa ya di dalam kajian rutin kita, yaitu Mukhtasar Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah. Dan insyaallah taala di pagi hari ini ya, meskipun kita dipisahkan oleh jarak ya, namun Allah memberikan kita berbagai macam kemudahan ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam nikmat. Allah berikan kita berbagai macam manfaat ya. Dengan adanya teknologi, meskipun kita dipisahkan jarak, ya kita bisa tetap melakukan kajian online kita ya. Nah, insyaallah taala di pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan yaitu bab dari buku kita. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, di sini saya ingin memastikan suara. Bagi teman-teman yang ada di Instagram, apakah suara saya bisa didengar? Karena tadi mendapat informasi katanya nggak ada suara ya. Mudah-mudahan suara saya sudah masuk dan bisa didengarkan dengan jelas ya. Dan insyaallah yang di studio tadi sudah cek sound, alhamdulillah sudah jelas ya sepertinya. Cuman yang di Instagram ini masih belum tahu ya. Nah, oh jelas, baik ya. Nah, alhamdulillah ini sudah ada informasi jelas. Baik, kita mulai ya. Bab yang berikutnya yaitu bab ke-17 yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 58 ya. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Baik. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata, laqad amarana rabbuna tabaraka wa ta'ala an naqiya anfusana an-nara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabb yang menciptakan kita, yang memiliki dan menguasai kita dan mengatur segala urusan kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, memerintahkan kita. Dan apabila Allah memerintahkan, perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan. Dan itu menunjukkan perhatian dan kasih sayang Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita begitu saja, tapi Allah berikan kepada kita bimbingan. Allah berikan kepada kita arahan agar kita bisa hidup ya, berada di atas kebaikan, agar kita bisa hidup dalam keadaan yang tenang, tentram, damai, sejahtera. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan perhatiannya dengan perintah dan larangan. Allah turunkan kitab sucinya dan Allah utus para nabi dan rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? An-naqiya anfusana nar. Agar kita melindungi diri kita pertama kali dari neraka. Kita jaga, kita pelihara, kita lindungi. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh diri kita yang harus diperhatikan dan dijaga dari neraka. Kenapa? Karena sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, entitas yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri.
Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan tubuh kita, jiwa kita, raga kita, semua apa yang ada di dalam diri kita kepada kita. Maka wajib kita pelihara, wajib kita jaga sebelum kita menjaga yang lainnya. Makanya Allah perintahkan ya diri kita terlebih dahulu, anfusakum, diri kalian terlebih dahulu. Kemudian Syekh berkata, wa wasafaha Allah tabaraka wa ta'ala bi ba'di sifatiha kama wasafa al-qa'imina 'alaiha bi ba'di sifatihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian ya sifat neraka sebagaimana pula disifatkan oleh para penduduknya. Ya. Nah, wa hadzarana Allah tabaraka wa ta'ala min dzalik. Dan Allah memperingatkan kita dari neraka. Ya. Karena ini adalah tempat yang buruk, tempat yang jelek penuh dengan siksaan. Ya, maka Allah memerintahkan kita darinya. Allah ciptakan sebagai bentuk hukuman. Ya. Wa amarna an naqiya anfusana wa ahlina dzalika al-amra al-kabira. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari neraka dan memerintahkan kita untuk melindungi diri kita, menjaga diri kita, wa ahlina dan keluarga kita, dzalikal amral kabir. Ya, dengan perintah yang besar. Dengan perintah yang dahsyat. Ya, karena Allah ketika memberikan perintah ini bukan main-main. Allah memberikan perintah agar kita benar-benar menaruh perhatian terhadap apa yang Allah firmankan ini. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita, terutama di akhirat. Dan ini berkaitan dengan ya sebab kesengsaraan kita. Karena yang Allah perintahkan untuk menjaga diri kita. Dan perintah Allah ini hanya berlaku di dunia. Karena dunia adalah tempat kita beramal. Adapun setelah kita meninggalkan dunia ini, maka itu adalah ya negeri penantian ketika kita masuk di barzakh, ya. Dan kemudian baru kita masuk ke negeri pembalasan, yaitu di yaumil akhir. Ya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita annakiya anfusana wa ahlina dzalikal amral kabir. Ya, Allah peringatkan apa? Allah peringatkan kita dari neraka dan Allah perintahkan kita untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari neraka dengan perintah yang besar, wa huwa wurudun nar, yaitu dengan apa namanya adanya ancaman dari neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, narah, dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, di dalamnya ada malaikat yang keras lagi bengis. Ya, la ya'sunallah, yang mana mereka tidak pernah bermaksiat, membangkang dari Allah, ma amarahum, atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah berkata, laqad amarana Allahu jalla wa ala an naqiya anfusana wa ahlina an-nar. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Wa dzalika dalalatul lana wa burhanun wa alamatun ala anna al-buyuta yanbaghi an takuna tahiratan. Nah, ini menarik ini kata Syekh. Hal ini, perintah ini ya adalah dalalah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita petunjuk, arahan. Ya, dalalatul lana, petunjuk bagi kita.
Wa burhanun, burhan artinya argumentasi yang nyata, keterangan yang jelas. Wa alamatun, alamat artinya adalah tanda, ya. Ini adalah pertanda ala annal buyuta, bahwasanya rumah-rumah kita yang bagi antakuna tahiratan, ya, hendaknya dalam keadaan yang suci, hendaknya dalam keadaan yang bersih. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan, ya, keterangan yang nyata, bahwasanya hendaknya rumah-rumah kita itu sepatutnya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci. Apa maksudnya? Wa antakuna minal ma'asi nadhifatan. Hendaknya, ya, rumah kita itu bersih dari kemaksiatan. Ya, bersih dari keburukan-keburukan, dari kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yajtahidal insanu fi riayati ahlihi wa auladihi. Dan juga mengandung, ya, apa namanya? Faidah, ya, hendaknya seseorang dia berupaya dengan sungguh-sungguh di dalam melindungi keluarga dan anak-anaknya, menjaga keluarga dan anak-anaknya. Karena keluarga dan anak-anaknya adalah amanat yang Allah embankan kepada hamba. Sehingga hendaknya dia berupaya untuk memelihara dan menjaganya sebagai bentuk penjagaan atas amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, la bima yuqaddimu ilaihim min ta'amin wa syarabin. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyediakan makan dan minum bagi mereka. Kita hanya ngasih makan yang baik, yang bernutrisi, minuman yang bergizi. Tidak hanya seperti itu saja. Meskipun ini penting. Tapi, ya, mendidik anak, memperhatikan anak bukan hanya dari sisi faktor fisik saja, bukan urusan makan minum saja. Atau juga dikatakan, ya, wama yatanaqqaluna bihi wa yatafakkahun. Dan juga bukan sekedar urusan bermain-main dan bercanda-canda saja. Bercengkrama dengan anak, bermain-main dengan anak. Memang butuh. Anak-anak, apalagi anak usia dini, butuh bermain, butuh bercanda. Ini suatu hal yang kita nggak pungkiri. Tapi bukan sekedar ini saja. Artinya ketika kita bermain dengan anak, bercengkrama dengan mereka, ya, kita menghadirkan diri kita bersama dengan mereka untuk bermain dan bercanda, bukan hanya sekedar itu saja, tanpa ada, ya, pijakan-pijakan, tanpa ada pondasi-pondasi yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi harus kita kaitkan tetap dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita mendidik anak-anak kita, terutama anak usia dini, adalah membangun koneksi mereka dengan Allah. Jadi sekedar bermain saja, bercanda saja itu tidak cukup. Ya. Bahkan itu bisa melalaikan. Karenanya ketika kita mendidik anak-anak usia dini dengan cara bermain, dengan cara bersenang-senang, dengan cara bercanda, itu adalah dalam rangka kita melakukan pendekatan sesuai dengan fase usianya. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk, ya, mendidik hati mereka agar mereka cinta, senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian senang dengan orang tuanya. Ya. Itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengaitkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Syekh berkata, "Fadzalika amrun yasirun." Ya. Ini semua adalah urusan yang ringan dan enteng. Makan, minum, ya, bercanda dan bermain sama anak-anak itu sebenarnya urusan yang enteng, yang ringan. Ya. Karena ini urusan yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya, wa huwa qaribun min qaribin. Ya. Nah, dan ini adalah perkara yang dekat gitu loh, ya. Nah, kemudian kata Syekh ini menarik, ya. Fa ta'amun duna ta'amin wa libasun duna libasin wa idza dzukiral mautu hana kullu syai'in. Ya. Makanan hanyalah sekedar makanan. Pakaian hanyalah sekedar pakaian, artinya makanan dan pakaian tidak lagi berguna apabila teringat dengan kematian, maka segala sesuatunya itu tidaklah lagi bernilai, tidaklah lagi, ya, memiliki nilai.
Kenapa? Karena kita nggak akan membawa itu semua. Kita nggak akan bawa pakaian kita, makanan kita, minuman kita nggak. Bahkan makanan dan minuman yang kita makan pun ya dalam waktu singkat juga akan kita keluarkan. Ya. Nah, jadi bukan itu inti daripada mendidik anak-anak kita. Walakin bitandzifil buyuti minal ma'asi. Ya, akan tetapi yang lebih utama adalah membersihkan rumah dari segala bentuk kemaksiatan. Wa iqamati man fiha ala amrillahi bi iqamati shalah. Ya. Dan dengan cara kita mendidik keluarga kita, anak kita di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat. Ya. Karena menegakkan salat ini adalah apa? Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Bahkan Allah di dalam surat Toha, Allah memerintahkan nabi kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihissalam, Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu. Ya, beliau Ismail alaihissalam adalah orang yang senantiasa ya menyuruh atau mengajak keluarganya untuk salat. Ya. Dan ini juga termasuk nasihatnya Luqman alaihissalam kepada anaknya setelah tauhid dan muraqabatullah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya wasbir 'ala ma asabak. Wahai nak, salatlah kamu ya ajak kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya. Jadi salat itu adalah alaqah al-qawiyah, koneksi yang kuat antara hamba dengan Allah. Apabila kita ingin membangun koneksi anak kita dengan Allah, zahiran wa batinan, maka sebelum 7 tahun kita fokus mengkoneksikan hatinya. Hati anak. Baru kemudian setelah 7 tahun kita latih tubuhnya agar tubuhnya terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di usia 7 tahun itulah hamba siap untuk beribadah, untuk salat. Ya. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Kata Syekh, nadziful buyuta min ma'asiha. Bersihkan rumah-rumah Anda dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tahiruha min athamiha wadzunubil lati hiya fiha. Ya, sucikanlah rumahmu dari keburukan dan dosa-dosa yang ada di dalamnya. Karena memang rumah itu adalah bi'ah atau tempat atau lingkungan di mana seharusnya manusia itu bertumbuh dalam keadaan yang baik. Dan sesuatu yang kita memiliki kemampuan untuk membersihkannya, bukan hanya bersih secara physically, bukan hanya bersih secara zahir, tapi juga bersih secara ya hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Hal-hal yang apalagi yang berbau kesyirikan ataupun kebid'ahan, maka juga harus kita bersihkan dari hal tersebut. Itu sesuatu yang kita mampu. Karena rumah kita adalah tempat yang sepatutnya kita bisa menjauhkan keluarga kita keburukan-keburukan di dalamnya. Karena ini tempat yang kita memiliki kemampuan untuk bisa mengaturnya. Adapun di luar rumah, maka itu sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa membersihkannya, mensterilkannya, mensucikannya dari segala keburukan. Karena itulah jadikan rumah kita sebagai tempat untuk membangun karakter anak. Sekolah karakter adalah rumah. Jadikanlah rumah sebagai tempat untuk membangun dan memperkuat akidah mereka. Inilah pondasi dan inilah yang akan menjadi imunitas anak ketika mereka berada di luar rumah. Mereka sudah memiliki kemampuan. Mereka sudah memiliki apa? Mereka sudah memiliki imunitas dari segala bentuk keburukan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disinilah pentingnya rumah sebagai tempat pendidikan primer. Bukan sekolah, bukan pondok, tapi rumah. Ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Makanya ketika beliau berbicara tentang ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau terangkan tentang rumah. Bersihkan rumah Anda dari keburukan, dari kemaksiatan, dari dosa. Ya. Jangan biarkan rumah-rumah kita itu terisi dengan keburukan-keburukan. Dengan sarana-sarana menuju kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, alat-alat musik, singkirkan. Gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang, singkirkan. Ya, semua
sarana-sarana yang dapat menghantarkan kepada keburukan dan kemaksiatan, jauhkan. Kita mampu melakukan. Karenanya sesuatu yang berada di bawah atau di dalam kemampuan kita, apabila kita tidak ya berupaya melakukannya, maka kita bisa berdosa dan dihisap oleh Allah. Karena itu sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita untuk menjaga rumah kita, memelihara rumah kita. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad Sayyid Ruslan hafizahullah taala melanjutkan, ya, muru auladakum. Perintahkanlah anak-anakmu, ya. Jadi perintahkan anak-anak Anda an yajtahidu fi an yahfadhu hudud Allah, agar mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga hudud, had, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika masih kecil. Beliau mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, nak, niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama menerangkan, menjaga Allah maksudnya adalah menjaga, diantaranya adalah hudud Allah, batasan-batasan Allah. Ya, aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, jaga. Ya, termasuk amanat-amanat Allah harus dijaga. Jaga itu semua. Dan di antara yang harus dijaga adalah hukuk Allah, hak-hak Allah. Hak Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini perkara yang penting yang harus kita ajarkan pertama kali, ya, karena inilah yang akan menjadi fundamen atau pondasi di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, ya. Muru auladakum an yajtahidu fi an yahfadhu hudud Allah. Perintahkanlah anak-anakmu agar mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yastaqimu ala amrillah. Dan supaya mereka itu konsisten, istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kekonsistensian, keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memberikan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karenanya minta keistiqomahan tersebut. Inilah di antara hikmah kita meminta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Kita selalu meminta kepada Allah hidayah, taufik, agar kita berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, hidayah Allah secara umum itu ada dua. Hidayatu ilal ilmi dan hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Ada di antara manusia, Allah berikan hidayatu ilal ilmi, Allah berikan hidayah kepada ilmu, tapi Allah tidak berikan hidayah ilal amal. Allah tidak berikan hidayah untuk mengamalkannya. Apa yang terjadi? Berilmu, tidak beramal. Mereka lah Yahudi. Allah sematkan dengan sebutan al-maghdub alaihim. Ya, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara di sisi lain ada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayatu ilal amali, tapi tidak Allah berikan hidayatu ilal ilmi. Allah berikan hidayah kepada amal tapi tidak kepada ilmu. Beramal tanpa ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Tersesat. Adh-dhalin. Allah menyematkan mereka adh-dhalin. Dan kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah dari kalangan minan nabiyyin was-siddiqin, ya, wasyuhada, ya. Mereka adalah dari para nabi, dari orang-orang siddiq, dari orang-orang yang mati syahid, dan dari orang-orang saleh. Ya. Jadi mereka inilah yang berada di atas jalan yang lurus. Ya. Bukan jalannya yang al-maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Yahudi dan Nasrani. Karenanya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita senantiasa taufik kepada ilmu dan amal. Karena Islam menghimpun antara ilmu dan amal.
Dan itulah bagian dari tauhid. Karena Allah menciptakan kita adalah untuk mengenalnya pertama kali. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal perbuatan Allah, sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, setelah kita mengenal pencipta kita, baru kemudian kita bisa beribadah dengan benar. Beribadah itu berkaitan dengan amal kita. Jadi harus ada ilmu dulu baru kemudian ada amal. Karenanya, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, tauhid itu ya dibagi menjadi dua. Sebenarnya ini tidak beda dengan membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhidul ma'rifah wal isbat dan tauhidul qasdi wa talab. Tauhid ma'rifah, mentauhidkan Allah di dalam mengenal Allah dan menetapkan bagi Allah nama-nama sifat-sifat yang sesuai dengannya, yang layak baginya, yang berbeda dengan makhluknya, yang sempurna. Ya. Adapun tauhidul at-talab wal qasdi, yaitu menjadikan Allah sebagai niat dan tujuan di dalam amalan kita, yaitu tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid al-ubudiyah. Ya. Nah, di sini menghimpun antara ilmu dan amal. Ya. Karenanya kita nggak bisa melepaskan diri dari dua hal ini. Ini dua hal yang kita butuhkan, ilmu amal, ilmu amal. Tapi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita ngomong dan ilmu dulu sebelum kita berbuat. Ya, sebelum kita beramal. Nah, dan ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, fondasinya adalah kita membangun ma'rifah, itu ilmu. Yaitu kita didik dulu hatinya. Anak-anak di bawah 7 tahun, itu adalah pembangunan fondasi, dan fondasi itu ada pada hati. Karena tadi ketika kita bicara tentang istiqomahan tadi, wa an yastaqimu ala amrillah, agar anak-anak kita istiqomah di atas perintah Allah, karena sejatinya istiqomahan itu pemberian dari Allah. Doa, minta kepada Allah, agar Allah memberikan istiqomahan untuk diri kita dan anak-anak kita. Kemudian senter atau pusat dari istiqomahan adalah fil qalbi, di dalam hati. Karena apabila hati itu istiqomah, maka seluruh raga akan juga turut istiqomah. Anggota tubuh akan turut istiqomah. Ya. Karena pusat daripada istiqomahan ada di dalam hati. Apabila hati seseorang istiqomah, maka yang lainnya akan tunduk turut istiqomah. Karenanya di usia anak-anak di bawah 7 tahun, sebelum mereka diperintahkan sholat, itu berarti kita membangun pondasi, mendidik hati mereka. Agar mereka ready, siap ketika diperintah untuk sholat. Mereka siap secara fisik. Karena sholat itu tumak ninah. Tumak ninah itu berarti ketenangan secara fisik. Gak banyak bergerak. Sementara anak di bawah 7 tahun banyak bergerak. Kathratul harokah. Gerak sana, gerak sini. Gak bisa diem. Ya. Tapi setelah 7 tahun, mereka sudah memiliki kemampuan. Ya. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk bisa lebih tenang. Mereka sudah bisa dididik untuk tidak lagi banyak bergerak di usia 7 tahun. Karena ini sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Anak-anak kecil, apalagi di bawah 7 tahun, itu tubuhnya sedang berkembang, otot-ototnya, sarafnya, tulangnya. Sehingga perkembangan ini, itu menyebabkan mereka butuh untuk menstimulasi. Dan kita juga perlu untuk menstimulasi mereka, agar pertumbuhan mereka tumbuh dengan baik. Karena apabila pertumbuhan ini tidak diiringi dengan pergerakan, maka pertumbuhannya itu menjadi tidak baik dan tidak normal. Karenanya mereka seringkali banyak bergerak, karena itu bagian dari proses perkembangan sesuai dengan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasanya agama kita, Islam. Ketika Islam berbicara tentang pendidikan anak, ya, tentang ilmu pedagogik, ilmu tumbang anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, itu Islam sudah memberikan isyarat yang begitu luar biasa detailnya. Ya. Makanya Nabi secara spesifik menyebutkan muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Karena memang anak ready, siap secara fisik 7 tahun untuk salat. Salat itu tumak ninah. Kemudian salat juga butuh khusyuk. Khusyuk itu diantaranya adalah kehadiran hati dan konsentrasi. Berarti butuh fokus, konsentrasi. Anak usia dini, konsentrasinya, fokusnya, itu belum bisa panjang. Rentang konsentrasinya masih rendah.
Tapi di usia 7 tahun mereka sudah dipersiapkan. Berarti di bawah 7 tahun itu adalah membangun pondasi, kita membangun pendidikan kognisi mereka. Agar mereka mampu untuk bisa belajar, ya, fokus, berkonsentrasi. Dan juga pendidikan hati bagi mereka. Makanya sholat itu menjadi zahiran wa batinan. Tapi yang menjadi pondasi adalah hati dulu, membangun hati dulu, mendidik hati terlebih dahulu. Itu adalah fase di bawah 7 tahun. Makanya Nabi belum perintahkan sholat anak sebelum 7 tahun. Ya, karena itu adalah kita membangun pondasi, ibarat membangun rumah. Ya, sungguh suatu hal yang keliru besar apabila seseorang langsung membangun tembok, apalagi atapnya, sementara lupa dengan pondasinya. Nah, anak-anak usia dini itu adalah pembangunan pondasi. Semakin kuat pondasinya, maka akan semakin kuat kelak ketika kita membangun, ya, bangunannya. Ya, seperti amal, akhlak, dan seterusnya. Karena itu letaknya pada pondasi. Nah, dan anak-anak usia dini inilah usia yang krusial, ya, di dalam membangun karakter mereka, sifat mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Bahkan termasuk kejiwaan mereka. Karena sebab terjadinya kelainan dan gangguan kejiwaan itu adalah di usia krusial ini. Ketika mereka mengalami hal-hal atau perlakuan yang traumatik atau buruk dan yang semisalnya. Ini diakui oleh para pakar kejiwaan atau para ahli psikologi, ya, modern atau yang dahulu, bahkan juga ulama-ulama kita juga sama mengakui hal ini. Nah, ini sebagaimana sudah kita bahas di dalam kajian kita ini, ya, di beberapa pertemuan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang bahayanya berbuat kekerasan pada anak-anak usia dini. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, cuma di sini jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting bagi kita untuk memahami tentang konsep ini. Karena kita ingin membangun istiqomahan pada anak. Ya, tadi istiqomah dari Allah, minta sama Allah. Yang kedua, istiqomah pusatnya di hati. Maka didik hati anak terlebih dahulu. Kemudian istiqomahan itu juga diperoleh dengan berlatih. Melatih diri kita. Ya, karena seseorang itu nggak bisa menjadi kuat apabila tidak dilatih. Ini sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Anak-anak apabila tidak dibiasakan untuk berpuasa, maka akan sulit dia untuk berpuasa. Makanya perlu ada pelatihan. Demikian pula sholat, juga mereka perlu dilatih untuk sholat. Demikian pula belajar, perlu dilatih sedikit demi sedikit. Bertahap, itulah pendidikan. Pendidikan itu ada proses. Pendidikan itu ada tahapan. Ya, nggak bisa langsung, nggak bisa mendadak. Karena ini kita mendidik bukan mendadak. Ya, nah. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh Muhammad Said Ruslan, hafizahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan, muru auladakum an yajtahidu fi an yahfadhu hududallah wa an yastaqimu ala amrillah. Ya, ajarkan, perintahkan anak-anakmu agar mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga batasan-batasan Allah, terutama tauhid, dan konsisten di atas perintahnya. Ya. Nah, la an yaj'ala dzalika amran ma'kusan. Ya, tidak malah sebaliknya. Ya. Tidak malah sebaliknya. Yaitu tidak malah berbuat sebaliknya. Apa itu? Fahuwa yuwaffiru lahum wasailal lahwi. Yaitu sekedar memfasilitasi mereka dengan sarana-sarana yang melalaikan mereka. Ya, kita kasih game, kita kasih PS, kita kasih handphone, kita kasih televisi, kita kasih mainan-mainan. Ya, memang kita nggak pungkiri ya, banyak permainan-permainan yang bermanfaat meskipun sebagian tidak bermanfaat. Ketika kita sampaikan seperti ini bukan artinya kita memutlakkan semua hal-hal itu tidak boleh bagi anak-anak kita. Boleh. Tapi ingat, meskipun anak-anak usia dini itu fasenya mereka bermain, tapi bermainnya bukan sembarangan. Bukan artinya mereka dibiarkan bermain begitu saja, tidak. Tapi ini fase di mana mereka dengan bermainnya belajar banyak hal, terutama mereka mengenali penciptanya dan mengenali dirinya. Karena ketika mereka bermain, sejatinya mereka itu sedang mengeksplor dirinya dan sekitarnya. Itu bagian dari mengenali Allah melalui ciptaannya.
Mereka sedang belajar tauhid rububiyah secara langsung, ya. Bukan secara teori, tapi secara aplikatif ketika mereka bermain. Dan di situ banyak sekali pijakan-pijakan, pondasi-pondasi yang bisa kita bangun ketika mereka bermain. Permainan apapun, ya. Di situ akan ada, bahkan bukan ada, banyak, ya, dan syarat dengan nilai-nilai pembelajaran akidah dan tauhid rububiyah. Contoh nih misalnya, mereka bermain apa nih misal? Contoh ketika misalnya mereka bermain, ya, bermain apa namanya? uh, ini bongkar pasang misalnya, ya. Ketika mereka bermain bongkar pasang, mereka membongkar, mereka memasang, itu emang anak-anak gitu ya. Nah, kita bisa kasih pijakan-pijakan, ya. Nah, kamu silakan bikin apa saja, nak, bikin dia, ya. Terus kemudian kita ajarkan adabnya, ya. Sebelum kamu melakukan sesuatu, jangan lupa ya, nak, ucapkan Bismillah. Ketika dia sedang melakukan sesuatu, kemudian dia berhasil, Masya Allah, kita selalu kaitkan kepada Allah, memperbanyak kalimat thayyibah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kamu udah membuat kamu sudah bikin sesuatu yang bagus nih. Allah berikan kamu kecerdasan, Allah berikan kamu kemampuan, Allah mudahkan kamu bisa bikin sesuatu yang Masya Allah banget ini. Ya, Allah maha baik ya, nak. Allah kasih kamu tangan, dengan tangan kamu bisa menyusun. Ya, Allah kasih kamu mata, dengan mata kamu bisa melihat, kamu bisa melakukan ini dan itu. Kita jelaskan ternyata semua itu adalah dengan pertolongan Allah, dan itu semua dari Allah. Ya. Nah, jadi apapun permainannya, jangan lupa berikan pijakan-pijakan dan pondasi-pondasi. Kita alirkan itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Tidak lepas dari kemudahan Allah. Agar mereka senantiasa belajar bersyukur, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka belajar bersabar apabila mereka misalnya tidak berhasil membangun sesuatu, atau sesuatu yang mereka bangun rubuh, mereka kesel, mereka kecewa, biarkan mereka menghadapinya, dan itu proses pembelajaran agar mereka belajar untuk bersabar. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar memfasilitasi mereka dengan sarana-sarana yang ujung-ujungnya melalaikan, gitu loh. Ya. Ini kata Syekh di sini. Atau wa huwa yajtahidu fi it'amihim wa fi suqyahum bima taladzu bihi anfusuhum. Atau juga bukan sekedar memberi makan atau minuman yang disenangi oleh jiwa mereka. Umi, aku pengen makan ini, Mi, kita kasih. Umi, aku pengen minum es krim, Mi, kita kasih. Bukan cuma sekedar kita beri makan, minum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya. Dan ingat kata Syekh, wadzalika hasanun. Ini memang baik. Bukan artinya ini enggak boleh, bukan artinya ini enggak baik. Boleh, kita kasih ya mereka sarana-sarana untuk mereka bisa bermain. Kemudian kita kasih makan minum dengan makanan minuman yang mereka senangi. Itu asalnya baik ya. Wadzalika hasanun, ya. Ini asalnya baik. Tapi bukan sekedar ini saja, dan juga kata Syekh, ma lam yata'adda ila haddil israf. Asalkan tidak sampai berlebihan. Ya, kulu washrobu, makan, minumlah. Kita dibolehkan makan, minum apa saja, tapi wala tasrafu, janganlah berlebihan. Juga demikian, ya, terhadap anak-anak kita. Jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian kata Syekh di sini, walakin aina ghidaul qulub. Akan tetapi wahai orang tua, mana makanan hati mereka? Ketika Anda fokus memberikan makanan yang halal, yang thayyib bagi anak-anak Anda pilihkan yang bernutrisi, Anda pilihkan yang organik, Anda pilihkan yang paling sehat bagi fisik mereka, bagi jiwa mereka. Maksud saya bagi tubuh mereka. Pertanyaannya, apakah kita juga menaruh perhatian dengan makanan hati mereka, makanan jiwa mereka? Ya, ghidaul qulub. Ya, sudahkah kita memberikan makanan bagi hati mereka? Ya. Wa aina kutul arwah. Dan di mana nutrisi untuk jiwa mereka? Ya. Apa itu makanan jiwa dan nutrisi? Apa itu makanan hati dan nutrisi jiwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Adalah ya ilmu. Ya. Ilmu itu adalah nutrisi jiwa, makanan hati. Tapi bukan sekedar ilmu, yaitu ilmu yang paling bermanfaat.
ilmu tentang Allah, mengenal Allah dan mengenali apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Itulah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu dari kalamullah wa kalamu Rasulillah. Itulah makanan hati yang paling bergizi. Nutrisi jiwa yang paling sehat. Sudahkah kita melakukan ini? Artinya pendidikan, kita mendidik mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Memberikan kasih sayang mereka, kasih sayang karena Allah. Cinta karena Allah. Dengan pertolongan Allah, senantiasa meminta pertolongan Allah dan di jalan Allah. Ya, dan di atas perintah Allah. Nah, wadzalika huwal ma'na al-maqsud. Dan inilah yang dimaksudkan. Inilah yang saya maksudkan kata Syekh. Ya. Nah, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa li ibadatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta menciptakan makhluknya yang Dia ciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi beribadah kepadanya. Ya, meskipun Allah tidak butuh dengan hambanya, tapi hamba butuh kepada Allah. Allah perintahkan agar hamba itu mengabdi kepadanya, maka Allah akan berikan berbagai macam kebaikan kepada hamba tersebut. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan untuk itulah kita mendidik anak-anak kita, untuk mempersiapkan mereka agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Nah. Kemudian kata Syekh di bagian yang terakhir ini, ya. Alal asma'i an tatanazzaha an sama'il khana wazzuli wal buhtani. Ya, karenanya hendaknya telinga dibersihkan dari mendengarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan sumpah palsu, sumpah serapa, dan dari kedustaan-kedustaan, termasuk dari musik, ya, termasuk dari ghibah, ya, atau dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, atau dari sumpah-sumpah serapah, dan dari perkataan-perkataan dusta, ya, fitnah. Telinga harus dibersihkan, ya, terutama telinga anak-anak kita. Wa 'alal absari an tatanazzaha 'anil nadhari ila al-fawahishi wa mutala'atil awrati wa tatalli'i ila tilkal umuri allati harramaha Rabbul ardi was samawati. Demikian pula hendaknya mata dibersihkan dari memandang hal-hal yang buruk, yang keji, hal-hal yang jelek, dari melihat aurat atau mengamati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Rabbnya langit dan bumi. Karena ya bahwasanya mata dan penglihatan kita akan dimintai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi innas sam'a wal basara, ya, wal fuada, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, dan pemahaman, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allahu Rabbul Alamin. Ya. Karenanya tugas kita adalah menjaga indera-indera yang Allah berikan ini kepada anak kita, termasuk diri kita. Jaga agar telinga anak kita tidak dikotori dengan keburukan, dengan perkataan keji, perkataan buruk, termasuk bentakan-bentakan orang tua, sumpah serpa orang tua. Anda ketika ngomelin anak Anda katakan dia dengan perkataan-perkataan yang buruk, berarti Anda mengotori telinganya, bahkan mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Kenapa? Karena telinga itu adalah jendela menuju kepada hati dan jiwa. Apa yang dia dengar akan masuk ke memori, akan masuk ke dalam hatinya dia. Ketika Anda berkata-kata buruk, atau Anda berbohong, atau Anda mencela, mencerca diri anak-anak Anda, maka sejatinya Anda mengotori telinganya, pendengarannya. Demikian pula, jangan pula Anda mengotori matanya, mengotori penglihatannya, dengan menunjukkan hal-hal yang buruk, menunjukkan hal-hal yang jelek. Anda tidak menampakkan diri sebagai orang tua yang selayaknya, tidak menjadi teladan baginya di dalam kebaikan, maka Anda telah mengotori matanya, mengotori hatinya dan jiwanya. Dan Allah akan menghisap. Allah akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Allah akan menghisap diri kita atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan.
Demikian pula Allah akan menghisap diri kita atas apa yang kita contohkan, atas apa yang kita lakukan ya terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita ya menjaga dan memelihara mereka dari keburukan-keburukan. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Sayyid Utsman hafizahullah berkaitan dengan bab yaitu ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Diri kita dan keluarga kita Allah berikan tempat kita bisa tinggal di dalamnya, rumah. Maka jagalah rumahmu dari keburukan. Jagalah rumahmu dari kejelekan. Sterilkan, bersihkan, sucikan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dari kefasikan, dan dari keburukan-keburukan lainnya. Karena apabila mereka hidup, keluarga kita tinggal di tempat yang bersih, maka akan terpelihara telinga mereka, mata mereka, hati mereka, jiwa mereka dari keburukan-keburukan yang dapat mengotorinya. Sembari kita membangun pondasi, sembari kita membangun imunitas mereka, membangun kekebalan mereka. Karena mereka tidak akan selalu tinggal di rumah kita. Mereka akan keluar dari rumah. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka akan mendapati keburukan, mendapati kejelekan, bahkan kesyirikan, bahkan kebid'ahan, juga kemaksiatan. Dan apabila kita tidak membentengi mereka, maka itu semua dapat menempel dan mengotori mereka. Karenanya kita perlu membangun imunitas pada mereka. Kita perlu membangun kekebalan pada mereka. Dan membangun kekebalan itu dimulai dari hati, pendidikan hati, agar hati itu memiliki benteng, yaitu dengan cara kita membersihkan hati dan mengisi hati itu dengan attachment kepada Allah. Dengan mengaitkan dan mengoneksikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hatinya senantiasa terisi dengan hubungan dirinya dengan penciptanya. Dengan cinta kepada Allah. Dengan berharap kepada Allah. Termasuk takut kepada Allah. Juga bertawakal kepada Allah. Malu kepada Allah dan seterusnya. Dari amal-amal hati yang kita bangun. Itulah yang akan menjadi pondasi mereka. Kelak insyaallah ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Silakan dari studio Rosyad TV yang sudah masuk mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Ya sembari mungkin juga dari teman-teman yang ada di Instagram juga. Apabila ada pertanyaan juga bisa mengajukan pertanyaannya. Ya insya Allah akan saya baca pertanyaan yang masuk. Yang bisa saya jawab. Tapi yang tidak bisa saya jawab, ya harap dimaklumi. Ya. Dan ini mohon maaf ya apabila mungkin ada gangguan sinyal atau jaringan karena saya saat ini sedang berada di puncak Bogor ya, karena memang ada acara ya sehingga live di alam ini ya Masya Allah, Alhamdulillah di antara nikmat Allah berikan kita teknologi sehingga selama itu ada jaringan ya, kita tetap bisa berinteraksi dan tetap bisa live insya Allah ta'ala. Nah, baik sepertinya tidak ada pertanyaan ya, atau belum ada pertanyaan ya, juga dari studio juga belum ada pertanyaan mungkin ya. Baik, mungkin sebagai penutup di sini ya, sebagai khulasah atau kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini di bab yang ke-17 dari risalah yang kita baca atau kita pelajari ini, yaitu ku anfusakum wa ahlikum narah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Surga Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa, jazaan lahum, ya balasan bagi mereka. Neraka Allah ciptakan juga bagi orang-orang yang ingkar, durhaka, kafir, ya. Itu sebagai ukubah, sebagai hukuman bagi mereka. Jadi ada reward, ya, ada ada thawab dan ada ukubah, iqab, ada hukuman. Jadi atau punishment. Jadi reward and punishment adalah bagian dari konsep pendidikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita perhatikan, Allah meletakkan surga dan neraka itu di akhirat. Tapi Allah jadikan ya penentu untuk bisa ya masuk ke surga atau neraka
itu hanya ada di dunia ini. Itu yang menentukan. Yang paling menentukan adalah di dunia ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-bimbingan di dalam kalamnya dan melalui juga kalamnya, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya siapa yang mengikuti bimbingan dan arahan Allah dan Rasulnya, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah memberikan perhatian, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, jaga dirimu. Artinya kita perlu untuk terus menjaga diri kita. Dan ini membutuhkan ilmu dan amal. Dan ilmu dan amal adalah juga tidak lepas dari hidayah Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu dan amal yang berguna dan bermanfaat. Kemudian ya wa ahlikum, anakmu, maka keluargamu itu juga butuh untuk kita didik, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada mereka. Ya. Dan juga ajarkan mereka untuk mengamalkan kebaikan, ya. Wa anta muruhum, ya. Hendaklah engkau memerintahkan mereka, ya, wa an ta'murahum, ya, engkau memerintahkan mereka Fani baterainya habis sebentar. Ya. Yaitu engkau memerintahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah, wa tanhahum an maksiatillah, dan engkau mencegah mereka dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan keluarga dan kita itu tinggal di rumah, maka kita harus jaga rumah kita, pelihara rumah kita dari keburukan-keburukan. Kita bangun rumah kita di atas ketakwaan, di atas keimanan, ya. Kita jadikan rumah kita sebagai baitul iman, baitul taqwa, baitul ilmi, baitul Quran, baitul zikri. Ya, rumah yang berisi dengan berbagai macam kebaikan. Dari ilmu, zikir, salat, ibadah, takwa, dan seterusnya. Agar rumah kita menjadi rumah yang baik, rumah yang sehat, rumah yang bersih. Dan itu dapat membangun manusia-manusia yang berada di dalamnya menjadi manusia-manusia yang juga baik dan bersih. InsyaAllah ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi, ya. Nah, baik, ini ada pertanyaan ternyata ya, sedikit ya, dari Instagram ternyata. Ini baru diingatkan oleh studio. Ustadz, apakah anak 3 tahun boleh masuk playgroup? Kalau ditanyakan apakah boleh atau tidak, maka secara asal boleh-boleh saja. Asalkan, ya, yang pertama, kita memasukkannya bukan sebagai bentuk sekedar menitipkan. Kita merasa, repot nih ngurusin anak usia 3 tahun, akhirnya kita titipkan. Tidak layak kita menitipkan titipan Allah. Allah sudah berikan kemampuan kepada Anda, terutama wahai Anda para ibu, untuk bisa membersamai anak Anda dengan sebaiknya. Makanya ini sebagai kesempatan bagi Anda untuk belajar agar bisa menjadi sosok yang lebih baik. Ya, karena pendidikan anak itu sejatinya kembalinya kepada diri kita sebagai orang tua. Kita mendidik diri kita agar menjadi sosok lebih baik, ya, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Yang kedua, tentunya di dalam playgroup tersebut tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang atau yang keliru, atau tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan seperti misalnya anak-anak udah diajarkan nyanyian-nyanyian dengan musik, tarian-tarian dengan musik atau yang semisalnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, juga tidak ada konsep-konsep yang menyimpang dari Islam, ya. Jadi di dalam playgroup tersebut tidak ada konsep-konsep yang menyimpang dari konsep Islam, ya. Kayak misalnya keyakinan anak-anak usia di bawah 7 tahun belum boleh diajarkan akidah misalnya, atau diajarkan dari semenjak kecil itu dengan pengajaran yang bersifat pluralisme misalnya, ya, semua agama sama atau yang semisalnya, maka ini tentunya sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Ya, karena itu apabila Anda ingin mencari playgroup, maka cari yang sevisi dan semisi dengan Anda, dan Anda jadikan playgroup itu sebagai mitra Anda atau partner Anda di dalam mendidik anak Anda sebagai pengejawantahan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, hendaknya kalian bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan, sementara mendidik anak termasuk kebajikan dan ketakwaan. Bagaimana menghapus ingatan anak terhadap tindakan buruk yang dia alami dari lingkungannya, dari teman-temannya, karena dulu waktu kecil dia pernah mendapatkan bullying, kata-kata kasar. Baik, ingatan itu
bisa hilang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Dan Allah jadikan memang manusia itu sifatnya bisa lupa. Itu nikmat dari Allah. Karena kalau kita nggak bisa lupa, waduh, itu tentu suatu hal yang berat, ya. Nah, tapi juga ada ingatan-ingatan yang sulit untuk dilupakan, apalagi kalau itu membekas di dalam jiwa. Lantas apabila seseorang dia punya ingatan-ingatan yang buruk, kemudian ingin supaya bisa melepaskan, maka nggak bisa dipaksa anak itu, jangan kamu ingat, lupakan, nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah kita memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan pada anak tersebut, sembari terus kita menguatkan pondasinya, kita menguatkan dirinya, kita memberikan pengakuan, penghargaan terhadap dirinya agar tumbuh ya kepercayaan dirinya, dia merasa diakui, dihargai dan dipercaya, ya insya Allah itu akan menjadi sebab ya dia tidak lagi begitu terpengaruh dengan perkataan-perkataan buruk dari orang-orang sekitarnya. Ya kemudian juga kita bisa berusaha untuk apa? Untuk menimpa memori-memori tadi dengan memori-memori baru yang baik. Kita carikan teman-teman yang baik, kawan-kawan yang tidak suka membuli, ya biasanya ya manusia nggak bisa lepas dari ucapan orang agar dia menjadi sosok yang kuat, dia menjadi sosok yang tangguh, nggak begitu ambil pusing dengan perkataan orang. Karenanya apabila orang tua itu mengajarkan anak-anaknya muraqabatullah, merasa diawasi Allah, maka anak itu akan tumbuh menjadi sosok yang kuat, tidak menjadi people pleaser, ya, tidak menjadi sosok yang merasa bahwasanya dia harus mendapatkan ucapan atau pujian dari orang lain, ya. Jadi dia akan menjadi sosok yang nggak begitu ambil pusing, ya, atau tajahul, ya, cuek dengan perkataan-perkataan buruk orang lain. Dan ini perlu kita ajarkan kepada mereka. Karena kita tidak dideterminasi, anak kita juga tidak dideterminasi dengan perkataan orang. Karenanya kita nggak perlu terlalu sampai khawatir atau memusingkan perkataan-perkataan buruk tersebut. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.